sendiri coba nge-cover arah sebaliknya. Tapi ternyata dari Onyx sepertinya sudah melihat siapa itu. Apaan tuh yang lari-lari di sana. Tapi ternyata dari Beyond sudah melemparkan beberapa granat untuk membuat Gary agak sedikit tergede. Pergerakannya Beyond menerima granat balik. Dan akhirnya granat pun diadu oleh tim Onyx Olympus dan juga EVOS Device. Sementara itu Pacman akan menjadi wasit dari arah tower menonton pertandingan di seperti itu. Dan sekarang ini waktunya kita masuk ke bagian map yang ketiga yaitu Kalahari. So thank you untuk Bung Surya. Untuk para teman-teman di rumah, mau yang lagi nonton di rumah ataupun di hall bersama saya, boleh kasih dukungan kepada tim-tim kesayangan kalian. Sambil kita ngelihat point of view dari tim EVOS Divine yang sepertinya bakal melaju ke arah 3 area yang berbeda. Satu di Foundation, satu di Oldhampton, dan satu di Shrines. Agak sedikit bawah, tapi kita lihat kali ini dari EVOS. Oh, ada percepatan yang terjadi di mana dari tim Dragon Phoenix sudah mendapatkan satu orang, tapi ditukar dengan 2 player yang berhasil dijatuhkan, itu Ambot dan juga Susana. Namun dari seorang Piu coba untuk melakukan satu upaya backup, tapi ternyata dari arah samping kirinya ternyata tidak disadari. Dan Dragon Phoenix pun ternyata lagi dan lagi berhasil di-finishkan di posisi yang tidak cukup baik oleh teman-teman tim Fuxa. Fuxa, Havi. Entah kenapa gue berharap mereka seperti ini dari hari pertama. Kalau mereka kayak begini di hari yang pertama ini akan lain ceritanya. Apalagi di sisi lain area Foundation sudah terjadi satu pertemuan lagi. Rahasianya terciduk, tidak berdaya langsung dieksekusi oleh tim Maraki Kazu. Dan bicara soal Fuxa, Havi, lu lihat di 3 ronde ini mereka selalu nabrak early dan setiap fight pertama mereka itu selalu berhasil titik. Kalau semisal ini terjadi dari sejak hari pertama kemarin, gak mungkin kalau semisal mereka gak masuk di papan kiri, Jul. Ya. Kalau misalnya mereka dari kemarin ya evaluasinya lebih cepat aja. Maksudnya lebih cepat kan kemarin kita mengevaluasi mereka dari 5 round yang terjadi. Kenapa nggak coba dari evaluasi round pertama, mungkin mereka akan lebih konsisten. Tapi ada serangan yang cukup konsisten di sisi lain di daerah Mammoth dari teman-teman First Riders. Dimana sudah ada tubuh yang dihancurkan. Tembakan dari segala arah sudah mulai dasar seorang Lozi. Tapi ternyata Bang Seven tidak cukup kuat untuk menghadapi serangan daripada tim Ovi Griffin. Dan dari seorang Jebeng ternyata lagi dan lagi lihat. Jebeng tuh selalu posisinya tuh nggak kebaca musuh. Gak pernah dapetin kebaca. posisi yang enak banget buat ngasih hit ke arah musuhnya, nggak dapet serangan balasan gitu kan. Aduh, emang susah. Susah banget, tapi memang gue akuin posisinya dari si Jebeng itu oke banget dan cantik banget. Dia kayak tahu aja spot yang aman dan buat dia bisa nembakin ke segala arah itu kayak gimana. Tapi tadi gue ngeliat sebenarnya tadi Fuxa Havi ada sekitaran deket-deket si OP juga loh. Tapi dia udah keburu kabur pakai zipline dan ternyata si Jepang ini tuh nggak sadar ada yang lari pakai zipline. Ya nggak sadar karena mereka lagi fokus juga kan dia melakukan fight. Tapi di sisi lain aduh ada Lords yang dia sudah melakukan satu upaya penahanan step. Tapi ada Shen Shockwave yang connect terhadap seorang Gare. Ini Gare kalau gue lihat dari early pace dari segi resource-nya udah oke banget loh. 5 medkit 3 glue wall tuh udah oke menurut gue. Dan langsung digunakan saja kali ini. Beberapa resource yang sudah gunakan setengah output udah mulai hilang. Tapi dari sisi lain Tayo, Bridge of Headshot kita kali ini melakukan upaya backup yang cukup baik. 2 versus 1, respect banget walaupun satu orang tapi mereka ngerasanya duaan ya. Jadi satu orang yang berhasil dijatuhkan itu Lords berhasil dipulangkan ke arah lobby kali ini. Betul, tapi pinter banget ya dari tim Eden yang hilang satu mereka langsung cabut semuanya. Wow. Tapi minimal informasi udah masuk. Jadi makanya ketika si satu orang dari Edannya itu berhasil ditumbangin, member-member lainnya nggak ngoyo untuk coba-coba nyelamatin. Malah mereka tarik mundur langsung. Tapi permasalahannya adalah kalau misalnya kita ngeliatin lagi posisi area confinement, sebenarnya Onyx masih stay di sana. Jadi ada kemungkinan sekitar 2 atau 3 menit lagi mungkin ketemu lagi nih satu tim dengan yang lainnya. Ya mungkin akan ketemu lagi satu tim dengan yang lain ya. Tapi sejauh ini dari tim Eden bener banget kata Abigail bilang mereka pembaca situasi yang sangat baik ya. Satu orangnya knockdown, mereka tarik mundur, mereka cari peluang untuk selamat lebih besar di early phase kali ini. Karena ingat ini Kalahari otomatis semua tim dari segi rotasinya akan lebih cepat juga. Mereka nggak mau buang-buang waktu di satu tempat dengan fight yang belum tentu peluangnya besar untuk mereka. Tapi di sisi lain tim Eden lagi dan lagi terlibat satu pertempuran dengan Onyx Olympus di mana Gare sudah kelihatan positioning yang ada di arah atas sana. Coba dipersiapkan, dimasak satu granat dilemparkan ke arah atas tapi ternyata sudah mulai terbaca oleh seorang Gare berhasil turun. Hati-hati sudah berdepanan, satu shotgun panjang sudah mulai di tangan dari seorang Tayo. Flash freeze mendelay pergerakan daripada Tayo, turun aja ke bawah. Nggak bagus situasinya, nggak mau terlalu komit karena dari teman-teman tim Eden juga masih memiliki satu perlindungan. Tapi ada corrosion grenade dilempar ke arah depan. Sementara dari seorang Gardu berusaha untuk regrouping aja ke arah teman-teman dari seorang Gare pun berhasil terjatuh. Menyusul seorang kuat kali ini dengan adanya penggunaan shotgun panjang dari seorang Tayo. Coba untuk melakukan upaya reviving terlebih dahulu Abigail. Betul sekali, tapi ternyata sudah ada satu granat lagi yang dilemparkan oleh seorang Gardu dan akhirnya Gardu pun langsung turun tangga dan melihat satu orang lawannya dari tim Eden. Akhirnya Lords sekali lagi tumbang di tangan Onyx Olympus. Tayo baru masuk jendela, langsung ditembak, langsung di knockdown, langsung tereksekusi. Gardu masih coba melakukan medikasi terlebih dahulu, pegang dulu senjatanya, cari momentum yang lebih baik dulu, ngeliat-liat dulu siapa yang bisa di-knock. Tapi ternyata Gary-nya yang di-knock terlebih dahulu.
Agak sedikit sulit pertarungan dari Onyx maupun Edan, tapi ternyata ada satu pembalasan yang dilakukan oleh Onyx Olympus membuat Edan menjadi salah satu playernya saja, yaitu seorang Vicky yang harus berhadapan dengan 2 tembakan sekaligus. Gol dipasang, sangat baik pertahanan dari yang Vicky sendiri, tapi sayang sekali ada miss gol kedua dan Onyx bisa masuk ke pertahanan Edan. Mau nggak mau Edan finish ke lobby. Aduh, di posisi ke-10 ya, sayang banget ada miss Gluol. Padahal tadi kalau misalnya Gluolnya agak sedikit nyamping aja itu masih bisa buat ditahan ya serangan daripada Onyx Olympus. Tapi di sisi lain ada lagi peperangan yang terjadi antara tim GPX Achilles dengan teman-teman daripada tim RRQ Ide yang sedikit demi sedikit ditarik. Kita lihat GPX lagi dan lagi melakukan serangan yang langsung commit all in ke arah musuhnya, sehingga kita sudah mulai terbaca dan dari seorang Zero mulai berjaga-jaga, meningkatkan awareness dia terhadap teman-teman daripada GPX yang sedikit demi sedikit sudah hampir tiba di area pertahanannya RRQID. Sementara dari seorang Zero berjaga di arah luar. 18 Dir, coba untuk ngecek dulu ke arah depan, cek corner dulu aja. Kira-kira ini bakalan ada dari arah mana aja datangnya. Tapi dari Justin dan juga Rao udah deket banget. Ini 3 orang langsung berbarengan jalan mendekat ke arah rumah daripada RRQID itu sendiri. Nggak begitu jelas ada berapa di rumah ini. Nggak begitu jelas juga posisinya jelasnya ada di mana. Makanya GPX Achilles coba hati-hati. 3 playernya diutus langsung maju ke arah satu rumah. Dari seorang Rao masih belum terlalu agresif untuk masuk. Udah mulai dibaca, ternyata nggak ada di rumah ini. Lari, tarik ke arah belakang oleh teman-teman daripada RRQID. Sudah mulai terbaca oleh seorang 18 Dir kali ini. Bergerak ke arah sisi kanan. Melakukan upaya flanking beserta seorang Rao. Namun kita lihat udah ada Gluol yang di pop out ini menandakan RRQID ada di sana. Dan ini akan menjadi momen inisiasi Rising. Eksekusi akan segera dilakukan oleh teman-teman daripada GPX Achilles. Namun Finn diutus untuk sedikit berpisah daripada teman-temannya. Untuk kemungkinan yang ada kalau misalnya 3 temannya berhasil di pick off, dia bisa melakukan upaya reviving. Tapi kita lihat dari seorang Finn langsung masuk, ternyata join lagi terhadap rumah daripada teman-teman RRQID. Gak ada inisiasi yang terlalu terburu-buru nampaknya, Abigail. Ini dua-duanya tuh kayak nggak mau buka sama-sama. Sabar banget. Mau buka, sabar banget. Jadi kayak mereka nggak mau jual duluan gitu loh. Maunya orang ngasih ke mereka dulu baru mereka telan. Istilahnya begitu, disuapin, maunya disuapin kan. Dan menurut gue ini adalah momen penting bagi si RRQID-nya. Karena kalau sampai dia buka, abis itu dia kalah sama si GPX-nya. Berarti dia sama aja ngasih kesempatan untuk kayak modelan si RRQ Kazu untuk naik lagi ke atas dia. Karena RRQ Kazu ketika melihat informasi itu udah pasti mereka langsung ngejar semua yang bisa dikejar. Apalagi untuk di bagian late game, RRQ Kazu itu termasuk kuat dengan pemegangan vision mereka, dengan setupnya mereka, otomatis banyak tim yang bakal kerepotan. Dan kalau misalnya kita bicara soal GPX saat ini, melihat kesabaran dari kedua belah pihak tim, otomatis mereka akan stay di tempat yang sama dalam waktu yang lama. Dua-duanya nggak mau narik sama sekali. Tapi harus ada yang diperhatikan terlebih dahulu. Kalau misalnya kita ngeliat dari UAV drone sini, area Bayfront sebenarnya nggak aman banget. Karena kenapa? Terutama dari GPX, mereka udah masuk ke posisi sandwich. First Rider datang dari sebelah kanan, otomatis kalau tiba-tiba dua-duanya fokus ke arah GPX, GPX punya 2 pilihan. Lo mau hantam salah satu, atau lu cabut sekarang? Oh yes, betul ya. Apalagi mungkin kalau misalnya ngomong tentang cabut sekarang seperti yang Mbak Bigel bilang, ini kesempatan buat mereka sih. Selama positioning mereka belum terspot oleh kedua tim itu dengan pemanfaatan banyaknya bangunan ataupun compound di daerah Bayfront, itu adalah menjadi space buat mereka untuk melakukan escape lane ya. Tapi kita nggak tahu mereka udah notice apa belum, ada satu tim lagi yaitu First Riders. Jadi mereka bakalan coba nunggu, but so far mereka masih aman-aman aja karena mereka masih ada di daerah safe zone ya. Jadi nggak akan ada pergerakan yang terlalu terburu-buru juga. Tapi ingat, overstay di Kalahari itu biasanya akan menjadi satu kesalahan yang cukup fatal. Dari pengalaman gue ngegas di Kalahari, biasanya kalau misalnya orang yang ada overstay di satu tempat itu benar-benar jadinya fatal banget walaupun resource mereka segudang gitu kan, mekanik skill dari playernya bagus. Tapi dengan keterlambatan rotasi di Kalahari biasanya bakal jadi fatal banget. Oh iya, karena kalau misalnya di sini sekarang temponya harus pas. Ini bukan masalah lu adu M siapa yang lebih kuat, siapa yang secara setupnya lebih unggul. Tapi masalah timing juga harus diperhatiin lagi. Lo telat sedikit, lo kecepatan, lo kelambatan, itu semua ada resiko yang menurut gue sepadan banget dengan apa keputusan yang diambil sama si tim-timnya. Nah kalau misalnya kita bicara soal keputusan ternyata dari GPX maupun First Rider, ternyata dari GPX memilih untuk fokus ke arah si First Rider yang cenderung lebih dekat. Makanya dari si Actin dia udah pegang sniper dan akhirnya nge-tapping dulu ke arah First Rider. Aduh, udah coba di tapping-tapping. Tadi kita lihat dari Dir ternyata sudah mulai menotis adanya teman-teman First Riders dari sisi lain. Otomatis informasi sudah mulai diberikan ke teman-temannya, diolah lagi. Kali ini teman-teman dari GPX Achilles saat
saatnya membuat keputusan. Mau kayak gimana, karena kalau kita ngomongin tentang satu tim di ada depan mereka itu RRQ udah mereka tahuin. Ada First Riders lagi kali ini otomatis GPX sudah mulai membuat keputusan, tapi di sisi lain Saint Shockwave connect ke arah seorang Ras 16. Itu menandakan adanya musuh di dekat mereka dan sudah langsung diberikan satu tembakan peringatan ke arah atas tebing kali ini. Ras 16 nggak takut sama sekali walaupun musuhnya ada di atas, dia yang ngasih pressure. Begitu pula dari sisi lain, teman-temannya itu ada seorang Rama yang berjaga di luar rumah. Melihat kondisi, cek corner dulu aja apakah ada yang melakukan inisiasi racing mendekat, tapi hati-hati ada Legalot dan teman-temannya yaitu RRQ Kazu yang mendengar adanya tembak-tembakan. Legalot coba untuk berdiam di arah atas, memasang satu granat tapi di dalam rumah. OP Griffin coba untuk mengamankan satu compound terlebih dahulu, tapi tidak akan dibiarkan begitu saja karena dari seorang Athena sudah mulai melakukan upaya pencarian. Di manakah kalian berada? Gak ketemu ternyata, tapi gue rasa udah saling notice keberadaan satu sama lain, udah cukup dekat. Dimana dia Legalot, kita lihat ada grapple hook di tangannya yang sudah mulai digunakan. Langsung masuk loncat ke arah nomor rumah daripada tim Foxa. Udah ada flash freeze juga dilemparkan Gaps. Hati-hati ada granat yang dilemparkan, tapi masih terhalang adanya glue wall. Granat kedua menyusul dari seorang Legalot. Di follow up juga dengan seorang Abai langsung melakukan inisiasi racing, tapi ternyata sayang banget masih ada tembakan yang berhasil connect ke arah seorang Abai. Granat selanjutnya pun meluncur dari seorang Legalot ke arah bawah. Beberapa headband udah mulai hilang. Granat selanjutnya menyusul granat knockdown. Itu dia kapten terkuat di muka bumi berhasil menjatuhkan seorang Ihsan Abigail. Betul sekali, dan 2 knockdown sepertinya sudah berhasil mereka dapatkan, tapi ternyata satu aja terlebih dahulu. Tapi Ihsannya belum sempat dieksekusi dan akhirnya itu dia knockdown kedua yang berhasil didapatkan oleh RRQ Kazu. Athena lagi bertahan sendirian tapi agak sedikit sulit karena Athena sudah sangat-sangat sekarat. Lagi coba melakukan medikasi tapi sayang sekali ada tembakan dari arah belakang yang dilakukan oleh Rama dan juga Jebeng. Membuat Foxa akhirnya finish di posisi yang ke-9. RRQ Kazu akhirnya mencoba melihat lagi ke area sekitar siapa tadi yang mengganggu pertarungan mereka, dan ternyata terdeteksi ada glue di depan mereka yang di mana itu adalah milik OP Griffin. Di sisi lain kalau misalnya kita lihat di notification kill, ternyata sudah terjadi pecah perang lagi antara GPX dan juga First Rider. Tapi kalau misalnya kita lihat ternyata ada EVOS Divine yang dekat sekali dengan OP Griffin. EFR-nya tumbang di posisi yang ke-9. Di posisi ke-8 pun ternyata sudah ada satu lagi yang hilang. Dan sedangkan dari EVOS Divine akan melakukan fight dengan tim OP Griffin, di mana Rasya pun memegang M5X. Granat dipegang, granat dilempar dan akhirnya sudah kena flashbang ke arah tim OP, membuat mereka sedikit terdelay. Saya masih di belakang, pegang ke arah 9 maka tuker lagi satu sniper lagi, dan akhirnya coordination grenade membuat Rasya harus terdelay sedikit pergerakannya. Bio langsung mundur karena dia lagi agak sekarat, tapi Reyes dan juga Rama agak sedikit strong, langsung buka lem sana, dan tembakan dari EVOS sudah mulai membombardir pergerakan dari tim OP Griffin. 2 knockdown, what a play dari EVOS Divine, dan akhirnya EVOS Divine berhasil mengerumbangkan 2 orang dari OP Griffin, termasuk timnya sekaligus dilumatkan. Aduh, tapi nggak sampai di sana karena ada RRQ Kazu kali ini hadir. Di mana coordination grenade sudah mulai dihujani ke arah EVOS Divine. 2 poin eliminasi dirasa kurang cukup. Ditarik mundur. What a nice decision. Wise banget dari teman-teman EVOS Divine. Mereka belum sempat reset, langsung mundur cari compound terlebih dahulu. Menghindari serangan demi serangan daripada RRQ Kazu. Ini benar-benar bijak banget. EVOS Divine terlalu respect terhadap musuhnya. Bagus banget ya ternyata. Bagus banget. Tapi kalau misalnya lo lihat posisi dari RRQ Kazu, sebentar lagi, gak lama lagi mereka akan bertemu dengan adiknya sendiri atau dengan EVOS Divine terlebih dahulu. Karena posisi mereka berada di tengah-tengah 2 tim tersebut. Dan sekarang posisinya agak sedikit lebih tricky lagi, apalagi EVOS Divine lagi coba jaga di bagian lower groundnya. Ada satu batu yang bisa dijadikan obstacle terlebih dahulu oleh Sam 13. Tapi ternyata dari bagian atas, Legal sudah mendeteksi ada yang nembakin ke arah dia. Glow pun langsung dipasang, tapi belum ada backup yang diberikan untuk para sang kapten yang paling kuat di muka bumi ini. Dan ternyata tembakan ke arah Legal itu diberikan oleh GPX yang tiba-tiba langsung membombardir ke arah tim RRQ Kazu. Kehilangan sang kapten gak jadi masalah seharusnya untuk RRQ Kazu, karena ternyata mereka sudah berkumpul di dalam satu rumah yang sama. Meskipun begitu, pasti kalah jumlah akan menjadi kerepotan tersendiri bagi tim RRQ Kazu. Apalagi EVOS Divine pun sudah semakin dekat dengan jantung pertahanan mereka. Tapi ternyata dari RRQ sendiri memilih untuk mendekat ke arah adiknya sang RRQ Hide. Tapi ternyata di sisi lainnya ada yang mengganggu pergerakan dari GPX, dan di mana itu adalah seorang Aba yang langsung menembak jantungnya seorang Raw, dan Raw pun tidak bisa diselamatkan lagi. Waduh, nggak bisa diselamatkan lagi nih, membuat GPX Ekilo seharusnya kehilangan personil di mana Justin tersisa seorang diri bakalan diras dari berbagai arah oleh tim-tim tersebut. Ini dimanfaatkan oleh EVOS Divine kalau kita lihat yang langsung masuk ke dalam circle, tapi di sisi lain Pac-Man. Oh my god, 4 health point tersisa kali ini. Coba untuk mengurung dirinya, menutup semua pintu masuk, melakukan medikasi terlebih dahulu, tidak membiarkan musuhnya masuk ke arah dia. Dan kali ini kita lihat Vin ternyata selalu terbuka. RRQ dia pun harus finish di posisi ke-5. 4 tim tersisa, 11 poin eliminasi. RRQ Kazu akan bertemu di tengah-tengah circle dengan Onyx Olympus. Alhamdulillah masih ada prediksi gue, nggak jadi bosil ke orang lain. Dimana kita lihat pertempuran sudah mulai pecah dari Onyx Olympus dan juga RRQ Kazu di satu player berhasil di knockdown. Sementara EVOS Divine
berjaga di arah belakang. Membiarkan dua tim ini bertarung, tapi kita lihat ada apa ini. Dengan pistol saja sudah mulai di-hit. Legoton berhasil terjatuh. 3 player daripada Onyx Olympus, 4 bahkan masih untuk dengan 11 poin eliminasi kali ini sudah mulai dikantongi. Quadra kill yang berhasil diamankan. Tapi di sisi lain, EVOS Divine menjadi next target dari teman-teman Onyx Olympus. Yang mana kali ini nggak bisa berbuat banyak. Daerah yang sangat terbuka dari EVOS Divine. Jalur rotasinya bakalan benar-benar dihujanin peluru. Nggak ada yang bisa dilakukan kecuali mereka bisa memanfaatkan resource yang mereka miliki dari segi Gluol, Abigail. Betul sekali, dan Onyx tiba-tiba menjadi new kill leader saat mereka sudah turun di 2 game. Masuk di game ketiga mereka udah mulai bangkit kembali, 12 poin eliminasi langsung dipegang. Tapi ternyata di area mereka masih ada seorang Pac-Man, 3 tim tersisa dengan 8 orang yang masih hidup. EVOS lagi membayang-bayangi Pac-Man yang berada di bagian tower sana. Dengan sniper yang dimiliki rasio otomatis ini akan sangat cukup merepotkan. Tapi itu ternyata bukan sniper, dan itu adalah senjata tapping biasa. Sedangkan dari rasio sendiri dapat call, ayo coba kita maju perlahan tapi pasti. Nah dari Biona sendiri coba nge-cover arah sebaliknya. Tapi ternyata dari Onyx sepertinya sudah melihat siapa itu. Apaan tuh yang lari-lari di sana. Tapi ternyata dari Bion sudah melemparkan beberapa granat untuk membuat Gary agak sedikit tergede. Pergerakannya Bion menerima granat balik, dan akhirnya granat pun diadu oleh tim Onyx Olympus dan juga EVOS Divine. Sementara itu Pac-Man akan menjadi wasit dari arah tower menonton pertandingan di bagian atas ini. Bion sudah tumbang, Taya masih survive, Gardu pun juga. Gary masih bertahan di bagian bawah. Buya ada di dekat seorang Pac-Man, tapi ternyata Gardu pun notice siapa itu yang naik ke arah tower. Dan ternyata mission 05 arah Kikazu pun tidak berdaya sama sekali, harus tumbang dengan charge booster yang dimiliki oleh Onyx Olympus. EVOS mulai kerepotan, dan akhirnya charge booster dari tim Onyx Olympus membuat EVOS tidak berdaya, dan Buya pun diambil oleh Onyx Olympus. Alhamdulillah, prediksi gue tidak meleset dan tidak merugikan siapapun kali ini. Buya yang berhasil didapatkan oleh Onyx Olympus dengan perolehan poin eliminasi yang fantastis. Seperti biasa untuk 3 game awal, semua tim yang mendapatkan Buya, mereka dapetin 2 digit poin eliminasi. Dan itu bagus banget. Tapi Pac-Man hampir lo ya tadi curi-curi momen. Dia cosplay jadi angin. Nggak ada, baru hidup pura-pura nggak ada kan. Tapi ini akan notice juga sama orang lain. Gue tadi hampir kayak, wah ini kayaknya Pac-Man tiba-tiba bakalan ini kelihatannya. Early fight-nya kuat, tapi ternyata rotasi keduanya nggak bertahan. Sebenarnya nggak cuma komunitas. Terkadang kalau misalkan di tim e-sport beberapa juga ada yang bisa seperti itu. Ada yang seperti itu. Tapi sebenarnya ya, mereka juga dengan hasil yang seperti itu jangan